Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menangani sebuah permasalahan sepeda motor yang mengalami keluhan pada akinya selalu tekor, yaitu adalah motor Yamaha Soul GT 125cc. Motor ini sebenarnya tadi pagi sudah mengalami pergantian aki karena motor ini mogok. Jadi sang pemilik itu membawa ke bengkel dan mengganti aki, lalu motor ini bisa dipakai dan jalan seperti biasa normal. Hanya saja pada sore hari motor ini mengalami mogok, dan setelah dicek akinya tekor kembali. Oleh sebab itu marilah kita cari tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya. Oke teman, untuk pemeriksaannya kita membutuhkan alat berupa alat untuk pengetesan atau pengecek arus, yaitu adalah tes pen DC yang kita bikin sendiri ya. Nah, ini adalah tes pen DC. Kenapa saya tidak menggunakan tes pen DC yang beli dari toko? Itu karena saya udah beberapa kali membelinya dan beberapa kali juga rusak ya. Nah, sebab itu saya bikin sendiri aja, yang penting bisa dipakai untuk pengecekan. Oke, lalu kita membutuhkan obeng, obeng plus, juga kunci P10 ya. Oke, langsung saja seperti apa kita akan memeriksanya. Sebelum pengecekan dan pemeriksaan, kita buka dahulu cover bodinya agar memudahkan pekerjaan kita. Buka dengan hati-hati dan rapi. Pisahkan baut-baut pada tempat yang terpisah agar tidak tercecer dan memudahkan ketika pemasangan kembali. Di sini kita tidak membongkar seluruh dari cover body ini karena kita hanya memeriksa di bagian pengisian sepeda motor ini, yaitu antara jarak dari sepul menuju ke kiprok lalu menuju ke aki. Nah, di sini kita akan mengganti aki dengan aki yang bagus karena aki yang bawaan motor ini sedang mengalami drop ya. Makanya kita akan melakukan pengetesan dengan menggunakan aki yang bagus. Karena kita akan melakukan pengecekan secara manual tanpa alat khusus, maka kita akan menggunakan aki yang masih bagus untuk menghidupkan mesin. Karena ketika mesin hidup, kita akan lebih real dalam memeriksa sistem pengisian ini. Secara urutan mungkin kita tahu bahwa yang namanya sistem pengisian itu sumber utamanya itu adalah dari sepul, lalu ke kiprok, lalu masuk kepada aki. Nah, dengan mesin hidup kita akan mengetahui bahwa sepul itu mengeluarkan arus ataukah tidak, lalu adakah kabel yang terputus di tengah atau bagaimana. Marilah kita simak selanjutnya. Untuk pengetesan arus keluar masuk, kita menggunakan tes pen DC yang kita buat sendiri. Terlihat bahwa sumber arus daripada aki yang kita ganti tadi itu masih cukup untuk melakukan starter. Lebih dahulu kita menghidupkan sepeda motor ini untuk mengecek pada bagian kiproknya, apakah ada arus yang masuk ke dalam kiprok ataukah tidak. Kita bongkar saja atau buka saja soket kiproknya, lepas saja dalam kondisi motor hidup. Di sini terdapat 4 kabel, yaitu adalah warna merah itu langsung dari aki, warna hitam itu adalah massa, lalu ada 2 kabel warna putih itu dari sepul.
untuk pengisian dan sekaligus lampu. Nah, kita akan mengeceknya dengan cara kabel warna hitam itu adalah massa, kita sambungkan kepada salah satu kabel yang berwarna putih. Dengan menggunakan kabel jemperan ini, kita sudah bisa untuk melakukan pengecekan. Sebelumnya tancapkan dulu bagian kabel untuk tes pen DC ini ke negatif. Bisa juga kita tempelkan pada negatif aki ataukah pada bodi yang lain, bodi besi ya. Di sini kita akan menempelkan saja untuk masanya ke aki. Lalu kita akan mengecek di bagian spool, di bagian dari spool ya, dari arus yang masuk dari spool menuju ke kiprok itu ada dua kabel berwarna putih, dua, yang mana pengecekannya itu harus satu-satu. Bila kita akan mengecek untuk satu kabel warna putih, maka yang satunya itu kita beri massa. Kita ambil massanya dari sini ya, nggak usah jauh-jauh, kita tancapkan saja massanya. Ini salah satu kabel yang berwarna putih. Dalam posisi mesin hidup ya, kita ngetes apakah ada arus ataukah tidak. Seharusnya ada. Ini dari aki dulu ya, sementara dari spool biasanya lebih terang daripada aki, tapi di sini tidak ada. Ini hanya sekedar informasi ya, sebelumnya saya sudah memperbaikinya, tapi di sini saya akan membuatkan tutorialnya atau ngasih informasi tentang kerusakan pada sistem pengisian. Jadi tidak melulu tentang pergantian spare part ya, tidak melulu tergantung pada pergantian spare part kita harus mengganti ini dan itu, tapi kita harus tahu dulu dari mana secara urutan jalur kelistrikan ini sebelum kita mengambil tindakan untuk pergantian spare part yang lain. Kita akan melakukan pengecekan yang satu sisi, satu kabelnya. Ternyata memang tidak ada. Jika salah satunya putus, maka itu tidak akan keluar ya. Nah, ini adalah soketan daripada spool ya, dari bawah menuju ke kabel bodi. Sebelumnya ini sudah saya perbaiki. Di sini kita melihat bahwa ada kabel yang memang sebelumnya disambung ya, tetapi sekarang itu nempel kepada bodi. Maka itu kita akan menyambungnya kembali dan mengeceknya lagi apakah memang benar karena kabel yang putus atau konslet terkena bodi ataukah yang lainnya. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan terhadap suatu komponen kelistrikan, karena selain mahal harganya, itu akan membuang-buang waktu dan biaya. Jika kita belikan barang yang lokal, kualitas lokal, belum tentu awet. Nah, kita akan mengeceknya kembali. Nah, di sini pertama kita mengecek aki. Tuh kelihatan bahwa arus yang ditimbulkan atau dihasilkan daripada spool itu lebih besar daripada aki. Kita mengecek ke satu kakinya ya, ke kabel putih yang satunya dengan cara yang sama. Salah satu kakinya itu di salah satu kabel putih diberi massa, baru itu akan mengeluarkan arus listrik. Sama aki
aki arusnya lebih stabil. Sementara dari spool itu harusnya arus AC. Arus AC itu tergantung putaran mesin. Jika semakin tinggi putaran mesin, itu akan semakin besar. Di sini adalah fungsi daripada kiprok, bahwa yang namanya kiprok itu adalah penyetabil arus dari arus AC menjadi DC. Sebenarnya untuk motor-motor ini adalah jika pengisiannya bagus, walaupun aki ngedrop dan bahkan tanpa aki juga bisa hidup. Untuk seri motor-motor Mio M3 dan Mio Soul GT 125 ini. Oke teman, kita akan melakukan pengetesan bagaimana ketika motor ini tanpa aki, dan kita akan membuktikannya seperti apa. Nah, di sini motor kita telah melakukan penyalahan atau di kickstarter, dan memang ternyata motor ini bisa hidup dengan melepas aki atau bisa hidup tanpa aki setelah pengisian itu normal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih support dan dukungannya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.